maksud saya berlangsung mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Bagaimana pelaksanaan kampanye, termasuk di dalamnya debat pasangan calon terhadap kualitas demokrasi di Pilkada kali ini, kita akan bahas dalam Talkshow Akhir Pekan Terhangat Polemik Trijaya Network dengan tema evaluasi kampanye Pilkada 2020. Halo, selamat pagi pendengar Trijaya. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Polemik Trijaya FM. Dan untuk edisi Sabtu 21 November 2020, saya Margi Sarif kembali hadir menjadi host Anda. Anda bisa berpartisipasi dalam program Polemik, silakan. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, komentar, atau mungkin Anda punya pengalaman di daerah Anda yang daerahnya menggelar Pilkada serentak 2020, silakan Anda juga bisa sharing ya di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @mnc3jfm. Dan alhamdulillah kami sudah tersambung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama kami sapa Ketua Bidang Perubahan Perilaku dari Satgas COVID-19 BNPB, Sony Hari Harmadi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Sony. Waalaikumsalam Bung Margi. Assalamualaikum. Salam sehat. Pagi. Sehat Ji. Ye, Oke. sehat semua. Alhamdulillah. Matur suwun Mas Sony sudah meluangkan waktu nih di weekend untuk Polemik Trijaya FM. Kami juga sapa anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Zulfikar Arse Sadikin. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Zul. Halo Pak Zul. Oke, baik, belum tersambung ya. Sekarang saya ingin sapa dulu perwakilan dari pemerintah, ada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ada Pak Safrizal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Safrizal? Alhamdulillah, sehat terus sehat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Kami juga sapa analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arif. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak dan para narasumber yang lainnya. Sehat ya Mas Arif ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Trijaya FM. Baik, yang pertama saya ke pihak pemerintah dulu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, karena kita ingin mengetahui bagaimana secara umum gambaran pelaksanaan tahapan pilkada yang digelar di 270 kabupaten kota di seluruh tanah air. Silakan Pak Safrizal, bagaimana pantauan Kemendagri? Ya, terima kasih. Pertama saya mau klarifikasi dulu. Ya. Silakan. Penyelenggara pemilu itu KPU dan Bawaslu. Ya. Pemerintah itu memfasilitasi, membantu, mensupport. Ya. Alhamdulillah sampai dengan menjelang ini kan tinggal tanggal 5 Desember ini selesai kampanye. Jadi kampanye ini kira-kira tinggal 2 minggu lagi lah ya. Dan sampai sejauh ini pandangan hasil pemantauan kita, terutama kepatuhan terhadap protokol kesehatan, ini berjalan lancar ya. Artinya semua larangan yang diatur atau yang ditetapkan oleh melalui peraturan KPU ya, yang sudah 3 kali diubah ya, 3 kali diubah itu untuk menyesuaikan protokol kesehatan ya. Makin lama makin berat ya. Ada nomor 10 sebelumnya, sekarang nomor 13 ya. Artinya protokol kesehatan sekarang menjadi concern yang serius dari penyelenggara, kemudian dari pasangan calon, dari pemerintah, penegak hukum, ya, pengawas, satgas, itu semua menjadi concern. Ya. Sampai awal minggu ini, itu kira-kira kalau dari aspek pertemuan salah satu metode kampanye, pertemuan tatap muka, itu ada 13.600-an pertemuan tatap muka yang dilakukan dalam skala yang diatur, yaitu skala peserta kampanye itu 50 orang, ya. Kemudian lewat protokol kesehatan yang ketat, ada 13.600 kali ya, ini yang terakhir kita hitung.
Dan memang masih ada pelanggaran, ya, pelanggaran yang langsung ditindak, dalam arti kalau ada pertemuan yang melebihi dari kapasitas yang ditentukan, itu langsung dibubarkan. Ada yang protokol kesehatan baru diketahui oleh pengawas pemilu setelah, juga ada. Itu kira-kira jumlahnya 2,2% dari 13.000 kali pertemuan tatap muka, dan skalanya tidak begitu besar, ya. Sehingga secara in general, ya, semua berjalan lancar, protokol kesehatan itu dipatuhi, dijalankan, ya. Walaupun ada komplain dari pasangan calon, ini biayanya lumayan mahal, karena biasanya dengan 50 juta bisa mengumpulkan 1.000 orang. Hari ini keluar 50 juta juga sama, namun hanya bertemu 50 orang, jadi memang cost-nya lebih tinggi. Namun dari aspek protokol kesehatan kami memonitor itu, ya, hampir 70 juta masker yang dibagikan oleh pasangan calon, ya, di antara 7.000-an yang pasangan calon itu, semua berdasarkan aturan KPU itu dianjurkan, dibolehkan alat peraga kampanye itu yang untuk mendukung program 3M, yaitu masker dan hand sanitizer. Ya. Oleh karenanya beredar banyak puluhan juta masker yang dibuat oleh pasangan calon, ya, digunakan oleh masyarakat, lalu dia menaruh menaruh gambarnya, pilihlah saya, pilih nomor 3. Bagi kami nggak ada persoalan karena sudah diatur dalam peraturan KPU, sekaligus dimanfaatkan oleh Satgas COVID ini dalam rangka memerangi COVID, dalam rangka pertahanan. Dan justru kami anjurkan daripada beli kaos, daripada pasang spanduk, daripada alat-alat yang lain, kami anjurkan untuk menggunakan masker, hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye. Dan ini berjalan, dan kekhawatiran bahwa di daerah yang menjalankan pemilu ini akan terjadi klaster, sampai sejauh ini tanggal 19 November kita monitor tidak ada klaster baru yang ditemukan akibat pilkada. Ini berkat kerja keras semua pihak, dan daerah dari 309 area yang melakukan pilkada, di 270 daerah otonom yang memilih kepala daerah, dari data awal sekitar 47 daerah zona merah, ya, di tanggal 15 November kemarin zona merahnya turun menjadi 17. Nah, tentu ini terus kita usahakan sehingga mendekati hari pencoblosan, ya, kalau bisa ya turun semua zonasinya. Menjadi orange, kuning, dan sebagainya. Saya kira gitu perkembangannya. Baik. Ini tidak ada klaster atau belum ada, Pak? Ya, kan kita tidak bisa memprediksi ada tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah upaya mencegah. Dan monitor kita sampai dengan hari ini, itu klaster akibat pilkada belum kami temukan. Kira-kira begitu. Oke. Tapi apakah di daerah-daerah tadi dilakukan tracing juga, Pak? Pasca aktivitas pilkada? Kan aktivitas itu dengan protokol kesehatan, ya, kemudian menggunakan masker, kemudian disampling juga orang-orang untuk dites, ya. Jadi justru di daerah pilkada banyak kegiatan begini. Di daerah non pilkada, ya, cukup stay at home, tidak keluar rumah, ya. Baik. Nah, jadi menurut kami aktivitasnya lebih tinggi di daerah yang melakukan pilkada, karena ya tadi ada anjuran untuk melakukan tes. Baik, di 22% yang terjadi pelanggaran di daerah-daerah tadi itu yang disebutkan oleh Pak Safrizal, bagaimana? Apakah setelah ditemukan adanya pelanggaran langsung diambil semacam kebijakan, dilakukan tracing yang lebih masif gitu? Ya, jadi 2,2 Mas, bukan 20, 2,2%, ya. Ya, jadi kebanyakan langsung dibubarkan. Misalnya mau pelaksanaan kampanye, ya, tiba-tiba aturannya 50, tiba-tiba sudah hadir 200 gitu, langsung bubarkan, ya, gitu ya. Jadi sebelum sempat berkumpul ramai. Ada juga yang 50 tiba-tiba kok jadi 60. Nah, itu yang kalau
setelah itu terpantau, maka surat teguran diberikan oleh Bawaslu kepada pasangan calon, dan itu sudah ada 300 teguran yang diberikan kepada pasangan calon di tiap-tiap daerah. Artinya kalau 270 daerah berarti rata-rata ya satu daerah satu lah kira-kira begitu. Ya, oke. Artinya memang kerumunan bisa diminimalisir, Pak ya, dengan pengawasan yang ketat tadi itu ya. Sangat. Kita nggak pernah dengar sekarang ada kampanye pilkada ada dangdutan, Pak. Wah, gitu ya. Jadi sekarang artis dangdut ini komplain nih, kenapa kok nggak pilkada kali ini nggak rame nih? Ya, kemudian ada artis rock juga, konser juga nggak bisa, pertunjukan olahraga, lomba olahraga juga nggak bisa, banyak nggak bisanya lah. Baik, Pak Safrizal, dari aspek 3M memang yang paling berat menjaga jarak dan hindari kerumunan ya? Yang paling berat itu menjaga jarak dan memakai masker, Mas. Oh, memakai masker? Ya, memakai masker begini, bagi yang mendapat masker, ya, pengetahuannya tentang tata cara memakai masker ini kadang-kadang masih kurang. Jadi pakai masker, tapi hidungnya dimunculin, hanya mulutnya doang, gitu ya. Kemudian taruh ke leher, ya. Namun di daerah-daerah yang pilkada ini, di tempat-tempat yang kampanye, sebelum masuk ke ruangan selalu dicek oleh panitia. Ada nggak maskernya? Kalau nggak ada dikasih masker. Jadi arena membagi masker yang masif itu justru di daerah pilkada, ya. Kalau 50 orang saya kira itu gampang untuk menjaga jarak ya, karena dibutuhkan ruangan yang kecil aja gitu. Baik. Kemudian Pak Safrizal, bagaimana terkait dengan netralitas ASN termasuk SKPD, termasuk bagaimana apakah ada indikasi sejumlah paslon yang merupakan incumbent ini memanfaatkan fasilitas negara? Ya, kalau ASN ya jelas ketentuannya hanya ada sedang dan berat nih. Bagi ASN beberapa sudah dilaporkan dan sekarang lagi diproses di Komisi ASN. Nanti rekomendasinya turun pangkat atau diberhentikan. Lihat sebesar apa kesalahannya, gitu ya. Nggak ada yang lolos lah, kira-kira begitu. Asal dapat dibuktikan. Ya. Kemudian, nanti Komisi ASN kalau nggak bisa menindak akan meminta Mendagri untuk melakukannya. Jadi kita sudah juga disampaikan oleh Komisi ASN, kalau ternyata ada laporan dari Bawaslu terhadap pelanggaran ini akan diproses di Komisi ASN. Ya, siapa saja yang sudah disampaikan ke Kemendagri kita perintahkan untuk memberhentikan. Jadi nggak ada toleransi. Ada datanya, Pak Safrizal? Data kalau untuk ASN saya nggak bawa data ini, kebetulan kan di rumah ini. Baik. SKPD? Sampaikan kemudian. Ya. SKPD Pak Safrizal? Ya, gimana? Kalau untuk SKPD, apakah ada juga catatan temuan kepala dinas yang tidak netral atau condong kepada paslon yang incumbent misalnya? Sejumlah laporan ada, tapi saya data detailnya tidak bawa. Nanti barangkali bisa disusul. Baik. Campur ya, ada yang kepala SKPD, ada yang staf SKPD, kemudian ada yang pejabat menengah gitu ya. Semua ada di dalam laporan. Dan hari ini sedang diproses di ASN. Baik, Pak Safrizal, pemerintah selalu mengingatkan agar incumbent yang maju kembali dalam Pilkada 2020 tidak memanfaatkan bantuan sosial, bansos ataupun bantuan dari pemerintah yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Pilkada 2020. Apakah ada temuan di sejumlah daerah mengenai hal ini? Ya, ini agak sulit juga kita membuktikan ya. Apalagi dalam masa pandemi, di mana pandemi ini salah satu dari 3 fokus kegiatan kita itu adalah salah satunya itu bantuan sosial, ya, kemudian pemajuan ekonomi, ya, support bagi ekonomi dan penanganan kesehatan. Nah, sepertiganya adalah bantuan sosial, ya. Tentu saja bantuan sosial yang dalam rangka pandemi ini tidak dapat dimanfaatkan dalam rangka pilkada, tapi bagi incumbent yang belum ketika belum terdaftar sebagai pasangan calon, mereka melakukan pembagian bansos dan itu sah.
Hanya saja kita selalu menghimbau jangan gunakan identitas pribadi, tapi gunakan identitas pemerintah kabupaten. Memang meningkat bansos di pilkada kali ini, meningkatnya karena pandeminya, karena salah satu dari 3 fokusnya adalah pemberian bansos. Dan ketika masuk masa kampanye, ya pengawasan terhadap ini menjadi wewenangnya Bawaslu. Jika ditemukan bansos yang memiliki indikasi, ya itu termasuk pelanggaran pemilu, bisa dibatalkan oleh KPU hasil laporan dari Bawaslu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari Kemendagri sejauh ini so far so good lah ya untuk pelaksanaan pilkada ya. Sementara baik ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Safrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saya ingin sapa dulu anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Pak Zulfikar Arse Sadikin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zul. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Zul ya? Sehat walafiat, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Pak Zul lagi di bandara, jadi kurang lebih 1 jam dari sekarang harus terbang ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk bicara dulu. Tapi saya juga ingin sapa Mas Afifuddin, Muhammad Afifuddin, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Ini juga lagi di bandara tapi baru landing ini ya. Mas Afif, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Posisi di mana ini Mas Afif? Saya di Tarakan mau ke Malinau. Oke. Jadi belum terbang. Masih mau terbang. Oke, baik. Masih ada waktu ya. Kita ke Pak Zul dulu ya, karena Pak Zul nih harus terbang. Pak Zul, tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah melalui Pak Safrizal ya dari Kemendagri yang menyatakan secara umum bisa dikatakan cukup baik pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi yang melanda tanah air kita. Nah, kalau dari Komisi 2 ada catatan untuk pelaksanaan pilkada ini? Ya, Mas siapa ya moderator? Dengan Margi, Pak Zul. Oh, Margi ya. Ya. Margi ya. Bang Safrizal, Bung Ape, Bung Arif dan Tony serta pendengar kita. Pak Zul, mohon maaf suaranya terlalu kecil, bisa dibesarkan? Sudah dengar? Oke. Sudah? Oke, lanjut Pak Zul. Oke. Kami sudah sempat membicarakan hal ini di Komisi 2. Saya sebagai anggota maupun sebagai fraksi mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman KPU, Bawaslu, DKPP, serta aparat penegak hukum, Satgas Covid dan TNI, karena seperti yang disampaikan oleh Bang Safrizal ya, sampai detik ini kita patut bersyukur. Tinggal berapa hari lagi ini kampanye, 15 hari lagi ya, Pilkada serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Walaupun banyak pelanggaran, namun kita bisa atasi semua. Ini patut kita acungi jempol teman-teman ya, karena ini menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat yang sudah disampaikan oleh banyak tokoh, banyak ormas akan kekhawatiran pilkada 2020 menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Tapi karena sikap tegas kita mulai dari sisi aturan maupun penegakan, pada kenyataannya itu tidak terjadi. Selanjutnya yang perlu kita tekankan ke depan adalah agar setelah 15 hari ini, termasuk pada hari H dan pada saat hari perhitungan, benar-benar protokol kesehatan ditegakkan ya, sehingga proses selanjutnya dari tahapan pilkada ini bisa membuat orang aman, nyaman dan selamat. Ujian kita terakhir adalah menurut saya, walaupun belum paling akhir, itu pada saat hari H pada tanggal 9 ya, karena itu sangat menentukan sebab banyak orang datang ke TPS. Mudah-mudahan dari sisi partisipasi juga tidak berkurang ya. Yang kita ingin evaluasi dari sisi pelaksanaan kampanye selain soal protokol kesehatan adalah ya masih banyaknya ada cerita masa lalu sebenarnya, tapi ya ini soal
penggunaan gitu ya, penggunaan kewenangan, program dan kegiatan nanti harus mungkin bisa dipakai Ya. ya untuk menang gitu ya. Terus yang kedua ada juga penggunaan pihak-pihak yang sebenarnya dilarang digunakan, misalnya ASN, lalu kepala desa, perangkat gitu, untuk memenangkan. Nah, ya, ke depan ini harus menjadi perhatian kita, karena kita ingin pilkada pemilu itu dari periode ke periode makin fair lah ya, makin fair. Demokrasi itu kan memang disediakan untuk sirkulasi elit, untuk pergantian kekuasaan. Selain secara damai juga secara fair gitu, seperti permainan sepak bola itu, Bung. Ya, fair play. Ya, fair play gitu. Kenapa kita ingin tekankan betul soal fair play ini? Karena bisa membuat legitimasi proses dan hasil itu semakin kuat. Ya. Lalu yang kedua soal praktek curang lainnya, misalnya soal money politik, ini jadi perhatian kita. Kita minta Bung Apik makin baik ya. Kita sih mendukung apa yang terus dilakukan oleh Bawaslu, kewenangannya makin kuat, kinerjanya makin baik, tapi kita ingin terus ditingkatkan karena kita berharap kepada Bawaslu, termasuk kepada masyarakat pemantau ya, ormas gitu, untuk membuat proses pilkada ini makin bersih. Ya. Jangan sampai ada banyak timbul kecurangan, karena menurut saya pilkada ini yang langsung itu sangat baik untuk konsolidasi demokrasi daripada pengalaman kita yang lalu dipilih DPRD. Masyarakat punya kedaulatan yang sungguh-sungguh gitu. Ya. Pemimpin yang dihasilkan juga nanti akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, dan ke depan mereka juga akan selalu responsif dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kita semua harus menjaga betul. Kami dari partai juga selalu menekankan ke dalam, termasuk mengajak kepada masyarakat agar dalam memilih pemimpin itu yang memang betul-betul bagus. Ya, oke. Itu, Bung. Baik. Terima kasih Pak Zulfikar, anggota Komisi 2 DPR RI. Sekarang saya ke Mas Afifuddin, anggota Bawaslu. Langsung saja Mas Afif, apa catatan dan evaluasi tahapan masa kampanye Pilkada 2020? Monggo Mas Afif. Ya, Bung Margi, suara saya bisa kedengar? Ya, jelas. Ya, kalau dari sisi hasil pengawasan kita lihat metode kampanye yang dipilih para calon ini tidak banyak berubah dari kampanye di saat tidak ada wabah. Jadi secara umum kami ingin memastikan kampanye tatap muka masih menjadi primadona. Catatan kami di 10 hari pertama, jadi kita update per 10 hari. Kalau terkait dengan prokes misalnya, 10 hari pertama itu adalah 9.189 tatap muka. 10 hari kedua 16.000 sekian. 10 hari kita 13.000, 10 hari keempat 16.000, 10 hari kelima kemarin malah 17.000. Tadi benar yang disampaikan Bang Zul dan juga Pak Safrizal bahwa kita ingin lebih meningkatkan kualitas proses pilkada kita. Nah, dari sekian banyak tatap muka itu, catatan kami hampir di setiap 10 hari itu ada apa yang kita sebut dengan pelanggaran prokes sampai pembubaran. 300-an dalam setiap 10 hari. Nah, yang menarik sebenarnya situasi wabah ini belum mendorong pasangan calon untuk kampanye lewat daring. Saya kira ini tugas atau tantangan kita semua ya. Memang boleh kampanye dilakukan secara langsung, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana mekanismenya untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, potretnya seperti itu yang kita update. Nah, hal lain tadi disampaikan Pak Dirjen juga terkait pelanggaran prokes yang berhubungan dengan apa yang kita sebut pelanggaran ASN. Itu kita punya laporan dan temuan itu sekitar 1.800-an kasus. Separuhnya itu netralitas ASN. Dan saya kira ini tantangan buat kita. Setiap pilkada, setiap pemilu, persoalan ASN yang tidak netral senantiasa berulang. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua bagaimana ke depan tidak terjadi lagi. Nah, kalau dilihat dari kampanye-kampanye yang lain, ya bagaimanapun karena
rapat umum yang memang mestinya ada mulai tanggal 22 besok sampai tanggal 5. Saya kira ini akan menjadi pertarungan terakhir kampanye dilakukan oleh pasangan calon, dan prediksi saya semakin banyak tatap muka yang akan dilakukan. Karena biasanya di 2 minggu masa sebelum hari tenang inilah orang-orang akan melakukan apa yang disebut dengan kampanye rapat umum. Nah, rapat umum dilarang, maka mereka akan mengkonversi dengan banyaknya tatap muka dengan jumlah orang yang dibatasi dan seterusnya. Nah, dari sisi kerjasama kami dengan kepolisian, pihak keamanan ini menjadi sangat penting. Kami punya kewenangan untuk mengingatkan lisan, kemudian memberi surat tilang seperti polisi menilang gitu. Nah, setelah 1 jam kita beri peringatan, mereka kalau tidak bubar kita bubarin. Nah, sekarang belakangan ini Mas Margi menarik trennya. Jumlah pertemuan dan peringatan kita tinggi, tapi pembubarannya sedikit. Nah, kelihatannya calon udah mulai paham nih. Sebelum 1 jam setelah surat diberikan, mereka bubar sendiri. Bubar dulu. Bubar mandiri. Menurut saya baik-baik aja, artinya kan bisa jadi mereka berulang melakukan ini. Kami nggak intinya untuk mengajak, mencegah dan seterusnya. Ya, oke. Mas Afif, itu eksekusi pembubaran di Panwas tempat atau kepolisian? Biasanya kita bareng sama kepolisian, sama Satpol PP. Yang sering sama kepolisian, langsung bareng di situ. Kadang-kadang ada juga yang sangat bukan overacting ya. Kadang-kadang jajaran kita ini juga sangat berani gitu dengan risiko-risiko yang kemudian akhirnya dia diancam dan lain-lain itu ada. Kita punya catatan 31 jajaran kita intimidasi, 19-nya fisik, 12-nya verbal. Ada yang ketika memberi penghimbauan bahwa ini tidak boleh dan lain-lain, kemudian dihujat lah dia, terus ada yang dikeroyok segala itu di Batam. Oke, baik. Kalau kita bicara prokes, intinya tidak ada situasi yang mengkhawatirkan ya, Mas Afif ya, secara umum ya? Secara umum tatap muka banyak, tapi kemudian yang sifatnya sangat mengkhawatirkan kelihatannya tidak. Kepatuhan untuk bubar dan menjaga semuanya baik itu semakin disadari oleh masyarakat. Artinya tidak ada klaster baru atau temuan kasus-kasus baru di daerah-daerah yang menggelar pilkada dengan tadi ada tatap muka dan sebagainya. Belum ada laporan itu ya, Mas Afif ya? Belum. Mudah-mudahan tidak. Oke. Tadi disinggung soal netralitas ASN. Itu apakah termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas negara? Misalnya menggunakan mobil dinas dalam kegiatan yang berurusan dengan kampanye, datang ke acara kampanye dan seterusnya, itu termasuk membantu proses kampanye. Ada banyak kategori yang sudah kita kumpulkan dan sebagian besar sudah ditindak oleh KASN. Oke. Apakah ada temuan bantuan untuk COVID ini dibungkus kemudian seolah-olah itu menjadi bantuan paslon incumbent di pilkada kali ini? Ada sih ya, dulu juga sebelum masa kampanye juga ada, kemarin juga bahkan ada yang sampai kemudian istilahnya kita berikan rekomendasi diskualifikasi ya, sifatnya itu bantuan kebijakan yang menguntungkan pasangan calon meskipun kemudian istilahnya dikoreksi sama MA, kasus diorganilir misalnya begitu. Jadi yang penting apa yang diberikan oleh undang-undang, teman-teman kita ini melakukan kewenangannya, bahwa kemudian ada mekanisme lain yang diajukan oleh para pasangan calon karena tidak puas, itu kan memang jalur hukum yang sudah diatur mekanismenya. Ketidakpuasan ada proses-proses banding atau mengajukan ke instansi penegakan hukum lain. Tapi yang pasti insya Allah jajaran kita melakukan pengawasan, pencegahannya dilakukan maksimal, koordinasi dengan LO partai, LO calon, kemudian pengawasannya dengan ketat, dan juga pasti ada hal-hal yang sifatnya penindakan karena tetap terjadi pelanggaran. Oke, Mas Afif, itu tadi yang kampanye daring kenapa tidak dimaksimalkan oleh pasangan calon? Nah, ini saya kira variasinya macam-macam ya. Ada yang bisa jadi karena soal kebiasaan juga, Mas. Kebiasaan bahwa yang dimaksud kampanye itu ya orang ketemu dengan yang lain, orang datang untuk kemudian harus fasilitasi itu seperti internet, paket data dan seterusnya. Kan ada juga yang begitu ya. Oke. Jadi memang masih banyak paslon yang merasa kerumunan itu bagian dari show of force ya. Ya, saya kira itu. Dan itu sekarang
terpaksa harus dihilangkan, memang karena aturannya begitu, Oke. dan mereka mengadaptasikan dengan tatap muka yang jumlahnya kecil-kecil itu. Oke. Padahal saluran untuk kampanye daring ini sudah disediakan oleh penyelenggara pemilu ya, Mas Afif ya? Sudah bahkan ribuan akun, bahkan sekitar 6 ribuan akun pribadi maupun akun tim sukses itu sudah dilaporkan ke penyelenggara, ke KPU. Oke. Tapi dalam konteks ini memang belum maksimal, minimal yang kita awasi ya. Mungkin ya tantangannya juga Oke. bisa jadi karena Oke. butuh perjanjian waktu dan Oke. segala macam kepada peserta kan. Oke, baik. Mas Afif, masa kampanye adalah masa di mana masyarakat pemilih kenal, mengetahui, kemudian paham dengan visi misi termasuk track record dari para paslon ini. Nah, dengan situasi pandemi artinya ini tidak bisa maksimal. Nah, bagaimana nanti pengaruhnya ke kualitas atau output dari pilkada ini? Nah, saya kira Mas Margi ini resiko kita semua kan. Artinya kita sudah sadar betul menggelar pelaksanaan pilkada di saat wabah ada konsekuensi, ada hal-hal yang kita adaptasikan. Bahwa kampanye tidak maksimal, debat kandidat, jumlah peserta dan pendukung yang diundang lebih sedikit itu memang sudah konsekuensi. Jadi kita harus memikirkan skala yang lebih luas, keselamatan dan lain-lain, tetapi helatan ini tetap digelar. Meskipun prokes menjadi salah satu apa yang kita sebut sebagai perhatian, tapi kualitas proses bagaimana orang melakukan pelanggaran-pelanggaran juga harus kita awasi lebih ketat, juga tetap kita lakukan biar kualitas ini kemudian bisa menjawab kalau ada orang merasa kalah karena prosesnya dianggap tidak terawasi. Nah, ini kan persoalan. Nah, jajaran kita dorong dengan dua hal tersebut. Pertama, pengawasan prokes yang ketat, berikut penyelenggara juga harus menerapkan prokes, dan juga pengawasan sebagaimana aturan-aturan tahapan yang selain pilkada di saat wabah dilakukan. Baik. Di luar karena pandemi, bagaimana gairah masyarakat, Mas, untuk mengikuti pilkada ini? Nah, ini yang saya kira kita perlu dorong ya. Semua kita harus bisa memastikan bahwa pilkada ini memang dilakukan di situasi yang sulit, tapi kita harus membangun optimisme. Yang penting protokol kesehatan dilakukan di saat hari H. Kita harap masyarakat juga mau menggunakan hak pilih. Kita harap semua pihak juga mendukung proses ini. Tinggal sekitar 20 hari lagi, dan kita semua pastinya berharap pilkadanya sehat, penyelenggaranya sehat, prosesnya juga sehat, terawasi dengan baik. Oke. Mari. Baik, terima kasih Mas Afif, anggota Bawaslu RI. Sekarang saya ke Ketua Bidang Perubahan Perilaku dari Satgas COVID-19 BNPB. Ada Mas Soni Hari Harmadi. Mas Soni, apa catatan Satgas COVID-19 untuk tahapan kampanye Pilkada 2020 di sejumlah daerah? Ya, baik Mas Margi, makasih. Jadi memang kita ingin jangan sampai terjadi klaster baru, dan memang kami perhatikan sebetulnya cukup banyak lah yang melakukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hanya saja kita ingin kepatuhannya total ya, karena kalau berdasarkan data yang kami miliki dari 9 provinsi, 37 kota, lalu 222 kabupaten yang mengikuti pilkada, prosesnya juga, itu masih ada per hari ini 13 kabupaten kota yang berada dalam risiko tinggi, dan 180 kabupaten kota berada dalam risiko sedang. Nah, kami sendiri mencoba mendorong kepatuhan total terhadap perilaku untuk 3M ya, patuh terhadap protokol kesehatan tuh di daerah-daerah yang memang akan melaksanaan pilkada ini. Jadi bukan hanya si paslon, tetapi juga masyarakatnya kita ingatkan terus agar patuh terhadap protokol kesehatan. Ini ada beberapa daerah yang punya risiko tinggi seperti Gunung Sitoli, Bandar Lampung, kemudian Cilegon, Pesawaran, Bandung, Tasikmalaya dan seterusnya yang memang punya risiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Nah, kemudian juga kalau kami perhatikan sebetulnya kan sudah ada aturan untuk protokol kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan KPU. Tetapi memang dalam pelaksanaannya kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini suka dilupakan ya. Jadi menggunakan masker tadi betul kata Pak Safrizal, tetapi menggunakan maskernya tidak dengan betul. Lalu kemudian susah sekali menjaga jarak ya. Kami perhatikan itu sulit sekali menjaga jarak. Padahal
kalau pakai maskernya tidak betul, maka menjaga jarak menjadi sangat penting. Kalau pakai maskernya betul, maka risiko penularannya akan turun dengan sangat drastis. Lalu kemudian sebetulnya juga sudah diatur bahwa jumlah peserta yang hadir itu dibatasi. Tetapi memang pengawasannya ini, aturannya ada, tetapi pengawasannya harus lebih ketat lagi. Pengawasannya ada, tetapi kemudian pemberian sanksi bagi yang melanggar juga harus lebih ketat lagi. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya selama tahapan pilkada ini kita bisa melakukan pakai masker, jaga jarak, tidak menciptakan kerumunan, dan kemudian cuci tangan, itu insya Allah akan mengurangi risiko penularan COVID dengan sangat baik. Tapi alhamdulillah memang belum ada terdengar juga nih munculnya klaster akibat tahapan pilkada, dan kita bergembira karena kita juga secara terus-menerus kepada para paslon mengingatkan tentang risiko-risiko tadi. Tapi tracing dilakukan, Mas Sony, di daerah-daerah yang rawan dan terjadi pelanggaran tadi? Tracing itu kan dilakukan ketika ditemukan kasus positif, ya. Jadi begitu ada kasus positif, lalu kemudian dicari satu orang kasus positif itu dicari 30 sampai 35 orang yang pernah kontak erat. Nah, tentu kalau kemudian yang kena positif ini adalah mereka yang pernah hadir di dalam pertemuan-pertemuan kampanye, mereka akan dilakukan tracing terhadap itu. Itu udah pasti otomatis ya. Lalu kemudian kan juga walaupun tidak harus kita melakukan tracing pada kelompok yang positif, tadi Pak Safrizal juga sudah menyampaikan ada itu kan secara random dilakukan tes bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas kampanye atau tahapan pemilu. Mas Sony ingin mengatakan bahwa di daerah-daerah yang menggelar pilkada nol kasus nih? Enggak, kita nggak bisa membedakan Mas Margi. Kita belum bisa melihat adanya klaster akibat tahapan dari pilkada. Jadi kita tidak melihat bahwa ada klaster khusus akibat tahapan pilkada, dan ini sebetulnya bagus. Yang paling penting jangan sampai juga tahapan pilkada tadi misalkan kampanye lalu kemudian ditemukan positif, dilakukan tracing, lalu ternyata mayoritas yang hadir di kampanye itu positif. Nah itu kan berarti memang muncul klaster baru. Selama ini kami belum menemukan adanya klaster. Maksud saya selama masa tahap kampanye ini belum ada ditemukan kasus positif ya? Ya, pasca misalnya tatap muka ataupun kegiatan lain yang masuk kasus positif mungkin sudah ada, Mas Pardi, beberapa, cuma kami belum mendapat detailnya apakah dia itu tertular pada saat kampanye atau sedang melakukan kegiatan terkait dengan pilkada atau tertularnya di luar, karena sebetulnya itu ada datanya di tracing tuh, teman-teman tracing. Dia bisa tahu apakah tertular pada saat pilkada, tahapan-tahapan pilkada, atau tertular dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sejauh ini kami belum memperoleh informasi bahwa ada satu klaster atau super klaster positif di mana dia tertular pada saat melaksanakan kegiatan pilkada. Itu belum ada. Kalau menurut Mas Sony, apa yang menyebabkan situasi itu terjadi? Artinya cukup bagus meskipun tadi ada beberapa catatan, ada zona risiko tinggi, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran. Yang perlu diperhatikan gini, selama tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pilkada termasuk kampanye, mungkin akan sedikit berbeda dengan pada saat pelaksanaan pilkada itu sendiri. Karena pada saat pemungutan suara, jumlah orang yang hadir mungkin akan jauh lebih banyak, ya, sehingga potensi atau risiko penularannya menjadi lebih tinggi. Dan ini yang menjadi perhatian kami di Satgas. Berkali-kali kami mewanti-wanti agar di dalam pelaksanaan pemungutan suara tuh betul-betul diperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan apapun kalau dia berkerumun itu berbahaya. Nah, kadang-kadang ada pengerahan massa yang kami khawatirkan, pengerahan massa pada saat pemungutan suara, dan itu tentu sangat berbahaya. Kira-kira gitu. Jadi memang langkah Bawaslu sudah tepat ya untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kalau ada pelanggaran langsung dibubarkan, itu bisa meminimalisir penyebaran virus corona di tengah pandemi ini ya, Mas Sony ya. Memang harus seperti itu ya. Jadi jangan kasih kendor, jangan kasih ruang untuk istilahnya berkerumun. Iya, berkerumun ya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 BNPB. Sekarang saya ke analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Mas Arief Nurul Iman. Mas Arief. Ya Mas, selamat siang Mas, dan narasumber lainnya Bapak. Ada catatan Anda untuk evaluasi kampanye pilkada kali ini? Iya Mas, saya mencatat beberapa catatan terkait kampanye pilkada. Secara umum kita mengapresiasi KPU dan Bawaslu dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemik ini. Tidak ada klaster baru, artinya Bawaslu dan KPU tegas dalam menjalankan protokol kesehatan. Namun demikian memang ada beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan dalam kampanye. Yang saya lihat dari data Bawaslu ada pelanggaran 306 yang kemudian memperoleh peringatan dan 25 pembubaran kampanye. Ini saya kira sikap tegas dari Bawaslu yang perlu diapresiasi, sehingga pembubaran dan pemberian sanksi ini memberi efek jera kepada para calon kepala daerah maupun tim sukses untuk menggelar kampanye yang melanggar protokoler kesehatan. Kedua yang saya lihat adalah rendahnya kampanye via online atau daring. Cakada lebih suka bertatap muka. Itu sebagaimana disampaikan oleh Mas Afif tadi, tatap muka menjadi primadona para kandidat maupun tim sukses untuk menggalang dukungan dari pemilih. Yang kenapa fenomena tingginya tatap muka dan rendahnya kampanye daring, setidaknya saya lihat ada dua penyebab. Pertama, pola kampanye secara langsung itu akan memberi efek psikologis kepada pemilih. Cakada yang langsung bertemu dengan pemilih itu akan terjadi ikatan emosional, sehingga calon kepala daerah lebih condong untuk melakukan kampanye secara langsung. Inilah mengapa kemudian calon kepala daerah lebih suka untuk menggelar kampanye secara langsung. Dari banyak data, beberapa survei yang pernah kita gelar itu memang daerah-daerah yang didatangi oleh kandidat dan bertatap muka, apalagi berdiskusi, rata-rata kemudian memberi efek elektabilitas yang tinggi. Ini saya kira faktor psikologis yang berbeda antara dunia online dan offline. Kedua, kenapa rendahnya kampanye daring, saya lihat juga mungkin ada faktor ketidaksiapan calon kepala daerah dan tim sukses dalam melakukan inovasi dan terobosan sehingga kampanye daring menjadi daya tarik. Kita paham bahwa di Indonesia ini belum semua masyarakat memperoleh akses informasi. Kalau data dari Asosiasi Pengguna Internet itu baru sekitar 170 juta. Artinya masih ada 100 juta pemilih yang tidak memiliki akses ke internet. Ini tentu juga menjadi perhatian para pegiat demokrasi dan para pemangku kepentingan untuk memikirkan bagaimana pemilih yang tidak terjangkau oleh internet ini. Atau kemudian kalau ada internet tetapi sinyal susah. Ini fenomena ini saya kira juga bisa terlihat dari... Oke, baik. Atau misalnya ada internet kuotanya nggak ada, sama juga kan ya, itu Mas Arief. sama aja, Mas. Oke. Masih ada 100 juta yang belum terjangkau oleh daring. Ini saya kira melihat rendahnya daring tersebut. Oke, bagaimana dengan debat paslon yang digelar melalui televisi? Kalau sepanjang riset pernah saya beberapa pilkada riset saya, debat kandidat di televisi itu dilihat lebih 50% pemilih, terutama di Jawa, DKI, Jawa Barat dan Jawa Timur pilkada 2017. Kemarin saya melakukan survei bahwa debat pilkada di televisi itu sangat menentukan karena menjadi salah satu preferensi pemilih untuk menentukan dukungan, apalagi pemilih mengambang. Pemilih-pemilih rasional itu akan menentukan salah satunya variabel dari debat kandidat. Oke, artinya di masa pandemi harusnya kuotanya ditambah ya? Iya, nah itu disubsidi Bawaslu atau KPU gimana? Oke, baik. Nah, Mas Arief, ini kan kita masih punya waktu 2 minggu ya untuk masa kampanye sampai 5 Desember. Tadi kalau kita mendengar penjelasan dari Mas Afif, ini ada tren jumlah kampanye tatap muka semakin meningkat. Apakah ini misalnya di pekan terakhir nanti para paslon akan merasa ini last minute sehingga mereka akan jor-joran dan justru akan
terjadi, kita tidak berharap ya, tapi akan terjadi potensi pelanggaran prokes? Saya kira namanya di politik semua kemungkinan tergantung etika dan etika para politisi untuk bagaimana menggelar kampanye agar tidak melanggar protokoler kesehatan. Tetapi memang dalam kontestasi politik potensi kemungkinan segala cara itu dipakai. Jadi artinya potensi pelanggaran protokoler kesehatan dengan menggelar sebanyak mungkin kampanye itu juga potensial terjadi, yang saya kira ini juga perlu diantisipasi oleh Bawaslu. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Arief Nurul Iman. Pak Zul, masih ada waktu Pak Zul? Pak Zul, masih ada waktu berapa lama untuk kita? Masih. Masih aman ya? Oke, Ya. baik. Karena kita harus break iklan dulu, Mas Habib masih ada waktu juga untuk kita ya? Sebelum terbang ya? Oke, siap. Mas Soni, Pak Safrizal, mohon waktu, kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Ini sudah ada pertanyaan, tanggapan, dan komentar dari pendengar Trijaya. Nanti kita lanjut lagi. Dan masih ada kesempatan bagi Anda pendengar Trijaya. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau komentar. Atau mungkin Anda punya pengalaman terkait pilkada di daerah Anda bisa sharing bagaimana pelaksanaannya. Apakah memang seperti yang disampaikan oleh narasumber kita atau ada situasi yang lain, Anda bisa sharing di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Anda masih bersama kami di Polmik Trijaya Network dengan tema evaluasi kampanye pilkada 2020. Kita break iklan dulu, dilanjutkan dengan Lintas Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gak bisa masuk sih. Terima kasih, luar biasa. Dari tadi nggak ada yang lihat ya.
Pendengar Trijaya, Anda menyimak Lintas Informasi Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi secara gamblang menyampaikan perekonomian APEC mengalami kontraksi hingga 2,7%. Bahkan sekitar 74 juta penduduk telah kehilangan pekerjaan. Pernyataan ini disampaikan dalam KTT APEC secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor tadi malam. Seperti diberitakan MNC Trijaya.com, menurut Menlu Retno Marsudi, ada 3 hal utama yang disampaikan Presiden Jokowi. Pertama, pentingnya kembali merajut strategic trust guna mewujudkan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Kedua, pentingnya mereaktivasi pertumbuhan perekonomian APEC. Dan ketiga, pentingnya reformasi struktural dan multilateralisme yang harus terus didorong. Multilateralisme apa sih? Oh iya. Ini ada pertanyaan apa? Produsernya udah kabur. Si Ujang kemana si Ujang nih? Suaranya renyah banget ini ya. Hanya konspirasi semata.
Mana pendengar? Cuma 2 loh. Itu udah dibaca. Dami belum ya? Apa? Itu udah dibaca. Yang mana? Yang dari sini. Cuma 2. Iya. Ini udah belum? Belum, ini. Ini udah. Baru 2, belum. Ini? Iya. Udah. Belum. Pindahin. Bisa kok mengalahkan virus jampi ini dengan cara mudah sebelum vaksin dan obat tersedia. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak dan hindari kerumunan. Gak perlu nunggu orang lain. Protokol kesehatan harus dimulai dan diterapkan mulai dari diri sendiri dan dari rumah kita. Apalagi bagi kita yang masih tinggal bersama dengan orang tua, kakak, adik, kakek nenek yang punya penyakit bawaan, dan mereka yang lebih beresiko. COVID-19 tetap berbahaya, tapi kita bisa sembuh dan hentikan penyebaran. Pesan ini disampaikan oleh Satgas COVID-19. Mau yang luar biasa dan dahsyat? Miliaran rupiah setiap Toyota Alphard, Toyota Avanza Veloz, iPhone 12 Pro Max, dan ratusan voucher Shopee senilai masing-masing 10 juta rupiah. Ikuti program tabungan dahsyat dari MNC Bank. Siapa saja bisa menang. Menabung, saldo aman, hadiah berlimpah. Tabungan dahsyat, cara dahsyat wujudkan mimpi dari MNC Bank. Hubungi 1-500-188. MNC Bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih pendengar Trijaya, Anda masih bersama kami di Trijaya FM, The Real News and Information. Dan kita lanjut lagi di Polmik Trijaya dengan tema evaluasi kampanye Pilkada 2020. Saya Margi Sarip masih menjadi host Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 21 November 2020. Dan masih bersama narasumber kami, ada Pak Zulfikar Sadikin, anggota Komisi 2 DPR RI, kemudian ada Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu RI, ada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrijal, ada Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 BNPB dan analis politik, serta Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman. Sudah ada pertanyaan, tanggapan, dan komentar dari pendengar yang masuk. Nanti kita akan lanjut lagi. Baik, terima kasih Pak Safrijal, Pak Zul, Mas Afif, Mas Sony, dan Mas Arif sudah setia bersama kami. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan berita duka dulu ya pendengar Trijaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia legenda sepak bola nasional Indonesia Ricky Yakobi pagi tadi di Rumah Sakit Minto Harjo Jakarta seusai terkena serangan jantung saat bermain sepak bola bersama rekan-rekannya pagi tadi di kawasan Senayan Jakarta. Atas nama Trijaya FM Network, saya Margi Sarip bersama tim Polmik mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya legenda sepak bola nasional Ricky Yakobi. Ini salah satu pemain idola saya juga nih ya, era-era 80-an dulu, Ricky Yakobi. Baik, saya ke Pak Safrijal lagi. Pak Safrijal, untuk 2 pekan terakhir masa kampanye ya, sebagai fasilitator, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pihak Kemendagri, terutama memberikan arahan-arahan kepada pemerintah daerah agar situasinya lebih baik, karena bisa jadi nanti di pekan terakhir last minute sejumlah paslon akan melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan masa kampanye ini. Masih di mute Pak Safrijal? Halo, sudah? Ya, silakan. Pertama, kita tetap meneruskan menegakkan protokol kesehatan sampai selesai pencoblosan. Nah, sampai selesai coblos, selesai hitung, terus protokol kesehatan. Jadi nggak ada tahapan bahwa ini di sini kendor sana. Jadi jangan sampai kendor lah, ya, jangan kendor ya. Terus, nah memang ada tahapan lain ya. Nanti di tanggal 9 Desember kita akan pencoblosan. Tentu
ya di samping kita terus menegakkan protokol kesehatan, ya target kedua ya sebagaimana target KPU kita support bahwa kehadiran ke pemilu itu ya kalau turun ya mungkin turun ya, prediksi di mana-mana turun gitu. Tapi ya turunnya tidak turun jauh ya. Kalau bisa sesuai target 77%, maka itu bagus. Maka nanti H-2 minggu ini kita mau sosialisasi terus untuk menggunakan hak pilih ya. Karena hak pilih masyarakat menentukan kualitas kandidat atau menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin masyarakat atau pemimpin kita di ini. Jadi ini sudah kita kampanye ini sudah hampir 2 bulan nih ya. Kita terus protokol kesehatan. Nah, tanpa memberhentikan terus sosialisasi protokol kesehatan, 2 minggu terakhir ini kami coba akan sosialisasi, bantu KPU Bawaslu bahwa ulangi kehadiran ya, tingkat kehadiran partisipasi pemilih juga naik. Beberapa praktek di dunia kelihatannya naik. Korea Selatan itu dalam pemilu 20 tahun terakhir itu ternyata pemilu di masa pandemi ini naik. Kemarin di Amerika juga ya dalam 120 tahun terakhir ini yang paling tinggi. Jadi ya artinya ada kekhawatiran tapi juga ada optimisme untuk pemilihan besok. Ya, baik. Nah, bicara partisipasi pemilih ya Pak Safrizal, tadi juga ada catatan dari Mas Afif dan juga Mas Arief mengenai masih minimnya pola kampanye daring yang digunakan. Ini tentu saja juga menyangkut bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini sebagai fasilitator ya, bukan sebagai penyelenggara pemilu. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan agar tadi itu gairah masyarakat di daerah yang menggelar pilkada itu muncul di tengah pandemi dan mereka bisa menyalurkan aspirasinya dengan baik? Karena mungkin sebagian dari mereka masih ada kekhawatiran untuk keluar rumah. Ya. Memang kesulitannya kampanye daring ya, setelah kita teliti, pertama memang nggak semua daerah memiliki tingkat internet akses yang cukup, satu. Kedua ya, di samping ya ada juga daerah yang masih ya, kalau kita 3G sudah aneh sekarang ya. Sekarang kita sudah 4G, bahkan mau langkah 5G nih Pak Sony. Tapi beberapa daerah masih 2G Mas. 2G. Oke. Jadi itu kesulitan ya. Untuk yang kedua memang untuk mengakses media virtual itu memang membutuhkan pulsa gitu. Nah, saya nggak tahu nih, nanti Pak Afif tolong dibantu jelaskan. Apakah bagi duit pulsa boleh gitu? Atau jangan duit pulsa lah, ya pulsa saja gitu boleh. Nah ini masih ragu ya. Okay. Atau masang wifi ya Pak Safrizal ya? Ya atau kalau masang wifi mungkin oke ya. Oke, tapi Pak Safrizal, kalau di daerah-daerah yang akses internet terbatas, mengapa tidak mengoptimalkan media-media konvensional yang sudah ada di daerah-daerah tersebut? Ya, media tetap jalan, media konvensional jalan, mereka memasang iklan, di televisi, di radio, di koran, itu semua dilakukan ya. Cuman yang virtual, yang online virtual ini memang terbatas ya. Karena tentu membutuhkan akses yang serentak bagi semua orang dan itu terbatas bagi daerah-daerah tertentu. Tapi yang tipologi daerahnya yang perkotaan ya, urban dan sedikit lebih banyak perkotaan daripada perdesaan, ini banyak juga yang kami monitor yang melakukan virtual. Bagi daerah-daerah yang rural, yang perdesaan, ya saya kira memang kumpul pindah 51 hari bisa 45 tempat itu kandidat ya. 50 memang kata saya ngobrol dengan waktu saya ke Kepri kemarin, ketemu 3 pasangan calon kandidat di Kepri ini, ngomong Pak ini melelahkan dan menghabiskan lebih banyak biaya gitu. Tapi kan ada bonusnya Pak. Apa bonusnya? Bonusnya selamat kata saya, karena gitu, karena ini harga yang kita bayar buat
keselamatan. Jadi oleh karenanya ya tetap teguh menjalankan, gunakan metode yang ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Safrizal. Saya ke Pak Zulfikar lagi dari Komisi 2 DPR RI. Pak Zul, ini masih ada waktu 2 minggu untuk masa kampanye, kemudian ada jeda masa tenggang sebelum pemungutan suara atau pencoblosan 9 Desember. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini agar lebih optimal pemahaman masyarakat terhadap calon, termasuk tingkat partisipasi yang diharapkan bisa mendekati target 77% saat pencoblosan nanti? Oke, makasih Mas Mardi. Saya acung jempol sama Mendagri nih, atasannya Bang Safrizal ini. Ya. Karena sangat serius ngurus protokol kesehatan itu. Sudah. Terima kasih. Bener-bener itu memegang hukum tertinggi itu keselamatan rakyat. Ya. Nah, kalau menurut saya sih jangan lengah, jangan kasih kendor, Bung Mardi ya, Mas Mardi. Sekarang sama Pak Sony kita mau cerita nih, bilang tagline-nya jangan kendor. Gitu. Protokol kesehatan itu. Disitulah mungkin pentingnya, urgennya instruksi Mendagri ya. Terlepas ada perdebatan soal soal mekanisme, soal prosedur ya, tapi yang jelas dari sisi substansi itu urgennya. Yang kedua terkait partisipasi, saya ingin sampaikan ke masyarakat. Partai sudah lakukan rekrut, sudah lakukan seleksi ya. Partai sudah suguhkan paslon yang menurut mereka itu memang bagus ya kan. Paslon juga sudah bekerja, sudah punya rekam jejak, sudah menawarkan apa agenda yang akan mereka buat untuk masyarakat daerah masing-masing. Nah sekarang tergantung masyarakat. Masyarakat, pemilih, warga yang punya pilih, yang punya daulat itu harus punya kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Kalau memang kita ingin melakukan perubahan ya gunakan hak pilih itu. Jangan bilang ya siapapun paslonnya atau bupati, wakil bupati atau wali kota, gubernur, wakil gubernur sama aja. Nah itu memang hak, tapi itu kan tidak ikut andil dalam membuat perubahan. Jadi silakan teliti betul paslon-paslon itu apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu maupun yang akan datang. Tentukan sesuai hati nurani, harus berani benar-benar merdeka. Kalau memang curang nggak usah dipilih, kalau memang ngasih uang jangan dipilih, nah, kan gitu menurut Bung Hafid Bawaslu ini. Yang ketiga ya kan, kalau menggunakan ASN menurut saya jangan pilih juga lah kan gitu. Kalau gunakan kepala desa jangan pilih juga, pokoknya yang melakukan kecurangan, fraud gitu ya, itu jangan dipilih. Yang ketiga, saya ingin agar KPU mensosialisasikan dalam rangka partisipasi itu bahwa pemungutan suara di tanggal 9 itu aman, selamat, dan menyelamatkan. Nah, tolong mulai sekarang didengungkan itu, diberikan gambaran ke masyarakat. Bagaimana sih proses pencoblosan? Mereka sekarang kan selalu sudah melakukan simulasi. Nah, tolong simulasi-simulasi ini terus disampaikan ke masyarakat sehingga partisipasi yang ditargetkan hampir 77% itu bisa tercapai dan bisa berkualitas. Begitu, Bung Mardi. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Saya ke Mas Afif lagi nih. Mas Afif, 2 minggu terakhir apakah ada potensi peningkatan kampanye tatap muka yang masif dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar situasi yang dinilai cukup baik saat ini tidak menjadi buruk di fase terakhir tahapan kampanye ini? Ya, Mas Margi ya, saya kira kewaspadaan kita di situasi terakhir ini sangat penting karena bagaimanapun tensi kampanye tatap muka tetap tinggi. Catatan kami sampai 17.000 di 10 hari kelima, dan ini kan memang masa kampanye media cetak, penyiaran, dan juga kampanye rapat umum yang tidak boleh itu. Jadi saya kira semua pihak lah ya, apalagi tadi Bang Sul sudah luar biasa itu mensupport kita untuk tegas, termasuk ke pemilih agar tidak menjadikan politik uang, pelanggaran sebagai motivasi untuk menggunakan hak pilih. Saya kira peran semua pihak penting banget ini. Dagri juga luar biasa dan seterusnya, kita saling tukar data juga biasanya terkait dengan prokes, dan beberapa hal yang kita koordinasikan memang sangat cepat direspon oleh Pak Mendagri, misalnya pencegahan terkait dengan keberpihakan kepala daerah dan lain-lain, mutasi dan seterusnya, itu juga luar biasa. Kuncinya sekarang tinggal di
2 minggu terakhir saya setuju kita dorong semua orang untuk optimis datang ke TPS pada saat bersamaan. Jaminan keselamatan mereka juga harus kita berikan. Saya hanya khawatir saja ini beberapa daerah itu kan orang juga tidak mau pakai masker. Takutnya nanti di TPS kalau simulasinya KPU cuma 1 orang nggak pakai masker nggak masalah. Kalau 20-30 orang barang maksa masuk TPS, nah ini harus kita sadarkan masyarakat bahwa yang terancam itu tidak hanya dirinya, tapi terutama teman-teman penyelenggara yang seharian di TPS, pemilih yang lain dan seterusnya. Jadi kita harus memberi kesadaran, termasuk fasilitasi. Apakah bentuknya KPU menyediakan atau lebih baik lagi masyarakat datang ke TPS juga dengan bawa masker. Kami juga mengidentifikasi ini kemungkinan adanya praktek kecurangan atau pelanggaran baru, misalnya orang bagi masker dengan foto pasangan calon di sekitar TPS. Padahal masuk TPS kan sudah tidak boleh pakai identitas yang menunjukkan atribut. Dan mending kalau cuma masker yang dibagi, kalau tidak masker saja tapi ada yang lain, wah kerjaan lagi ini Bawaslu. Prokes ini udah menambah kerjaan luar biasa buat kita mengawasi tatap muka sampai puluhan ribu, hampir 100.000 tatap muka, itu luar biasa. Saya kira itu Mas Margi, support semua pihak menjadi sangat penting untuk kesuksesan pilkada kita. Pilkadanya sehat, masyarakatnya sehat, penyelenggaraan sehat, hasilnya juga sehat. Tapi paslon yang bertarung ini sejauh ini menurut Mas Afif mereka memberikan tauladan yang baik gak untuk prokes ini? Ya begini, sebenarnya kan kalau dari sisi pelanggaran yang semakin sedikit ya kita apresiasi. Meskipun tatap mukanya masih banyak, kan memang nggak apa-apa. Hanya kan begini, kalau alibinya kemudian ini bagaimana nggak ditindak segala macam, sebagiannya kan sumbangsi itu bisa diberikan oleh paslon, tim sukses. Orang ketemu 50 orang kurang atau lebih dalam waktu dan titik yang sama, nggak mungkin itu nggak ada koordinasi. Kalau paslonnya teriak jangan ketemu kamu, ini melanggar, selesai itu. Kita jadi nggak repot, nggak berantem dengan tim sukses di bawah itu. Nah kadang-kadang kan itu yang tidak terkomunikasikan sehingga semuanya berhadapan dengan teman-teman Panwascam. Yang paling ditakuti sekarang Panwascam. Kita ini kalau berkelakar, kalau kita kumpul-kumpul ada Panwascam, bubarin ini kita. Iya, meskipun resikonya tadi ada yang sampai diintimidasi ya, Mas Afif ya. Iya. Oke, baik. Apalagi kita. Mas Margi ya. Oke, baik. Mas Afif, sebelum tutup mungkin closing statement dulu, pesan kepada masyarakat termasuk paslon ya untuk masa kampanye 2 pekan terakhir termasuk untuk pencoblosan 9 Desember. Monggo Mas Afif. Ya, saya kira kita semua harus yakin bahwa pilkada kita ini sudah menjadi salah satu jalan terbaik untuk memilih calon pemimpin kita, karena dilakukan di saat wabah, maka semua hal yang sifatnya menyesuaikan dengan protokol kesehatan harus kita lakukan. Kita jamin semuanya aman di TPS dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk pesertanya, penyelenggaranya, dan juga pemilihnya. Semoga pilkada kita berjalan dengan baik. 2 minggu menuju masa pemilihan atau 20 hari ini kita berharap semuanya tidak ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Baik. Terima Mas kasih, Afif, matur suwun nggih. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Pak Safrizal, Mas Nurul. Itu tadi izin dulu ya, Mas Afifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Sony, tadi disinggung oleh Pak Zul ya, ini justru yang harus kita antisipasi dan mendapat perhatian adalah 9 Desember pada saat pencoblosan. Jangan sampai tahapan pilkada yang sudah berlangsung dinilai cukup baik, termasuk tahapan kampanye ini, nanti cacat di ujung kan repot juga. Nah, support apa nih dari Satgas untuk mendukung pilkada yang aman dan juga pilkada yang sehat, terutama untuk hari H 9 Desember nanti? Ya, baik Mas Margi. Jadi kami tuh punya namanya Duta Perubahan Perilaku di lapangan. Ya, saat ini per hari ini jumlahnya 37.000 orang. Nah, termasuk di dalamnya anggotanya Pak Safrizal itu, Satpol PP. Ada 2.700 Satpol PP. Nah, dari 37.000 orang tadi ada yang mahasiswa dan seterusnya, dan ini mau ditambah kekuatan dari PKK. Nah, emak-emak ini penting, Mas Margi ya. Jadi sudah sepakat juga sama PKK, salah satu lokus kita untuk Duta Perubahan Perilaku PKK adalah di tempat-tempat penyelenggaraan pilkada, khususnya yang berisiko tinggi, TPS. Nah, ya, jadi teman-teman Duta Perubahan Perilaku ini akan kami minta untuk membantu pengawasan terhadap
pelaksanaan pencoblosan juga hari-hari terakhir menjelang pilkada ya. Jadi mereka juga akan mengintensifkan edukasi ke masyarakat, khususnya agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan. Kadang-kadang gini, ada fanatisme ini yang kuat kepada peserta ya kan, kepada calon kepala daerah. Fanatisme ini kadang-kadang berujung pada ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Apalagi kalau ada pengerahan massa, kemudian diikuti oleh pengerahan massa pesaingnya. Wah, itu yang berbahaya. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Kemudian kami juga berharap nanti juga Pak Safrizal bisa difasilitasi agar ada dialog juga sebelum pelaksanaan pencoblosan ataupun menjelang akhir ini dengan para calon peserta. Ya, para itu bukan calon peserta ya, paslon, pasangan calon. Nah, kemudian kita mengingatkan kembali karena keteladanan ini penting ya, kepatuhan penting. Kalau mereka yang menyampaikan kepada para pendukungnya agar kita tetap patuh protokol kesehatan pada saat pencoblosan, itu akan bisa sangat efektif ya dibanding orang lain. Tetapi dengan duta perubahan perilaku yang cukup banyak sekarang 37.000 dan kita berharap 2 minggu ke depan ini sedang dibangun ini agenda setting untuk pemberitaan nih. Jadi kita ingin terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat tentang pilkada yang aman dan sehat. Nah, 2 minggu ke depan ini supaya masyarakat juga ingat ya. Terus kemudian juga kami terus menghimbau melalui berbagai media komunikasi nih, termasuk lewat Trijaya ya Mas Margi. Makasih Trijaya FM untuk mensupport teman-teman di TV dan radio agar menyampaikan iklan-iklan layanan masyarakat terkait dengan pilkada aman dan sehat. Ini penting nih, karena visualisasi itu kan penting ya. Mereka melihat oh gini nanti ini gini dan seterusnya. Terus kemudian juga mendengarkan juga. Ada gambaran ya Mas Sony ya. Oke, baik. Betul. Baik. Tapi ngomong-ngomong tadi itu ibu-ibu PKK-nya jangan-jangan ketua PKK-nya istrinya incumbent, gimana tuh Mas nanti? Oh, gini anggotanya jadi ya, tapi anggota di nanti bergeraknya di masa tenang bahaya malah. Itu nanti kita bahas dengan Pak Safrizal. Siap. Cara adat tuh. Oke. Sampai baik. Tapi sudah ada pembicaraan nggak kira-kira kalau memang masyarakat nanti tidak membawa masker semua, ini di luar nanti kewenangan penyelenggara pemilu ya, apakah sudah ada rencana dari Satgas COVID-19 untuk mensupport misalnya di sejumlah daerah zona risiko tinggi untuk menyiapkan masker di TPS-TPS? Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan Satgas daerah. Karena harusnya Satgas daerah aktif di sana. Betul sekali tuh, pada saat tidak ada masker kan kita nggak bisa suruh pulang juga gitu ya, nanti juga bisa menimbulkan keributan di lokasi. Jadi hak pilihnya tetap kita hargai, tetapi dengan mengingatkan untuk patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga memang sebaiknya di tempat-tempat di TPS ya itu disediakan juga masker. Ini juga salah satu hal penting. Terus kemudian cuci tangan juga silakan, nanti kalau mau disiapkan wastafel sederhana ya pakai termos atau pakai apa kan seperti itu. Jadi intinya penyelenggara pemilu juga perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas supaya masyarakat bisa patuh terhadap protokol kesehatan. Terus kasih tanda-tanda jarak ya itu penting tuh, memberi tanda jarak tuh penting. Jadi ketika dia harus antri dalam posisi berdiri, dia tahu jaraknya seperti apa. Nah, terus kemudian kan dibagi jamnya ya, jangan sampai terjadi, khususnya terutama karena ini Mas Margi, biasanya mereka tuh numpuk di 1 jam tertentu. Itu juga perlu diperhatikan pada saat coblosan. Baik, terima kasih Mas Sony dari Satgas COVID-19 BNPB. Saya ke Mas Arief lagi nih, Direktur Indo Strategi Research and Consulting. Mas Arief, bisa jadi paslon nanti pada saat pencoblosan akan memobilisir masa pendukungnya ya, karena mereka pasti sudah berhitung juga, dan akan jadi persoalan ketika nanti terjadi penumpukan massa sementara ada potensi dari mereka tidak menggunakan hak suaranya terkait dengan protokol kesehatan. Apa yang harus diantisipasi Mas Arief? Saya kira prediksi dari sejumlah pengamat politik bahwa partisipasi pemilih dalam pilkada ini akan menurun karena alasan pandemi ini, saya kira juga masuk akal. Kalau kemudian kandidat atau calon kepala daerah memobilisasi dukungan
memobilisasi pemilih agar tidak golput, saya kira juga sebuah kewajaran politik, sehingga yang harus diantisipasi adalah bagaimana protokoler kesehatan bisa ditegakkan. Itu saya kira soal ketegasan dari Bawaslu, KPU maupun pihak lain, termasuk dari masyarakat sendiri untuk saling mengoreksi. Kedua, yang saya tahu dari KPU, Mas Arief agak terputus-putus ya suaranya ya. Mungkin koneksinya. Oke. Saya pakai handset. Oh ya. Oke. Halo. Ya, lanjut. Yang saya tahu, saya kebetulan kenal beberapa KPU baik di pusat maupun di daerah, banyak bahkan itu di setiap TPS nanti ada persediaan fasilitas protokol kesehatan. Meskipun tidak semua, tapi ada cadangan. Misal di TPS itu ada hand sanitizer, ada masker sekitar berapa kotak, itu mengantisipasi ketika ada pemilih yang tidak membawa masker. Itu yang informasi yang saya dapat. Dan kita lihat juga bahwa pilkada kali ini juga ada pendanaan pilkada sesuai protokol kesehatan. Kalau tidak salah sekitar 5 triliun. Sehingga TPS juga diperkecil jumlah pemilihnya. Saya kira ini sejumlah antisipasi yang dilakukan pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Nah, kata kuncinya adalah kemudian bagaimana pengawasan, tidak hanya oleh para penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat, termasuk masyarakat sipil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Arief. Sekarang saya ingin sapa pendengar Trijaya yang sudah kasih pertanyaan, tanggapan, dan komentar ya. Nanti mau ditanggapi para narasumber. Ada Pak Ronald Patinama, Bung Margi, di tempat saya ada 7 RT dengan 2 TPS. Masing-masing TPS menangani 3 RT dan 4 RT. Setiap RT dialokasikan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk memilih, sehingga tidak terjadi kerumunan warga di TPS. Oke, terima kasih Pak Ronald. Wah, bisa jadi contoh ya. Ini di mana nih Pak Ronald ya pilkadanya. Kemudian ada Pak Ahmad di Purbalingga. Yang sedih, saya nemu data pelanggaran ASN tertinggi di kampung saya di Purbalingga katanya. Oke, terima kasih. Nanti ditanggapi oleh Pak Safrizal ya. Ada Pak Imam di Banjarmasin. Acara dangdut memang nggak ada, tapi berkumpul masih ada Pak di daerah saya. Kalau paslon kampanye pasti lebih dari 50 orang di daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Ada Pak Taufik di Tangerang. Sanksi dari Bawaslu harus tegas untuk paslon yang melanggar protokol kesehatan. Ada Pak Dani, selamat siang Pak Dani. Bung Margi, di daerah saya sepertinya panas banget nih. Suasana pilkada di Tangsel katanya. Oke, mudah-mudahan turun hujan di sana ya, biar adem ya kalau pilkadanya panas. Ada Ibu Nani di Bandung. Saya nggak yakin ASN dan SKPD itu netral. Banyak contoh kasusnya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ibu Dewi. Kalau mau lapor ASN yang nggak netral harus kemana ya? Ada Pak Iqbal. Paslon incumbent memanfaatkan jabatan. Kalau ASN atau SKPD tidak ikut mendukung, jabatannya diturunkan atau bahkan diganti. Ada Pak Indra, harusnya setiap paslon selain memberikan masker, kalau bisa rapid test atau swab test katanya. Oke. Kemudian ada Pak Joko, Bung Margi, kenapa tidak kampanye via media saja? Oke, itu dulu ya. Dan tampaknya ini banyak untuk Pak Safrizal dari Kemendagri. Silakan Pak Safrizal. Ya, pertama soal netralitas ASN dulu ya. Jelas ketentuan dan sanksinya ada. Jadi bagi para ASN ya kita tahu juga ada yang berani mengambil risiko, ya kita tahu ya Mas Arief ya. Berani ngambil risiko, tanggung akibatnya. Jadi begitu saja. Jadi berani ambil risiko, tanggung. Ya jadi ya tidak usah ada begitu dapat laporan, diverifikasi dari Bawaslu, terbukti, sampaikan Komisi ASN, ya, kemudian berikan sanksi sesuai dengan derajat kesalahannya. Jadi kalau kita tegas, ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, ya, keterlibatan ASN ini bisa kita minimalisir. Kemudian juga penyebabnya tentu iming-iming ini. Ya, iming-iming dari terutama dari incumbent ya. Kita juga beritahukan kepada para incumbent, kita beritahukan kepada bupati yang sedang menjabat jangan melibatkan ASN karena
kasihan juga ASN menjadi serba salah. Tidak terlibat ya diganti, Nggak terlibat digeser. geser, terlibat terbukti ya digeser. Jadi ya serba salah bagi ASN. Ya. Nah jadi ya sudahlah, kita memang bagi yang tidak terlibat digeser, sudah ada ketentuan juga bahwa Oke. sebuah jabatan yang tidak ada kesalahannya nanti boleh melaporkan kepada panitia banding kepada ASN dan Ya, Kemendagri. Kalau menemukan yang begitu, kami batalkan. Oke, Pak Safrizal, kalau ada masyarakat yang menemukan hal-hal semacam ini lapornya kemana ya? Komisi ASN boleh, Bawaslu boleh kalau dalam hal pilkada. Iya, Ya. untuk pilkada ke Bawaslu boleh ya? Bawaslu, ya Bawaslu nanti akan menyampaikan kepada Komisi ASN, begitu. Oke, dari temuan Kemendagri, Pak Safrizal, keterlibatan atau netralitas ASN ini dipengaruhi oleh incumbent yang memobilisir atau memang ada inisiatif dari ASN sekedar untuk cari muka atau ada kepentingan lain? Dua-duanya ini Mas, ya dua-duanya. Ada ingin tetap mempertahankan kedudukannya, ya sehingga memihak. Ada juga yang belum mendapat gitu, ingin memberikan prestasi supaya dihitung, ya. Ada yang ingin mempertahankan, banyak faktor-faktornya. Bahkan ada juga yang memang inisiatifnya dari kandidat incumbent-nya sendiri, yang langsung meminta, memerintahkan seperti itu, ya. Tinggal daya tahan daripada ASN nih teruji. Ya, jadi terjepit ya kalau menurut saya, ya. Nggak terlibat ya diancam, terlibat dia terancam juga gitu, ya. Mudah-mudahan makin lama kita makin memperbaiki peraturan ketentuan bagi perlindungan ASN, ya, sehingga ASN dapat bekerja dengan tenang, bisa dengan netral, bersih, jernih. Nah, mudah-mudahan itu bisa makin lama kita bisa wujudkan, ya, dengan perlindungan ASN. Komisi ASN juga bukan hanya untuk memberi sanksi, tapi juga untuk melindungi para ASN yang diperlakukan dengan cara yang tidak semena-mena gitu. Ya. Gitu. Oke, baik. Pak Zul, silakan ditanggapi dari pendengar tadi. Kelihatannya masyarakat sudah banyak tahu soal pilkada ini dan punya kesadaran juga. Mudah-mudahan ini menunjukkan kenaikan partisipasi atau tidak terlalu jauh penurunan partisipasi yang disampaikan oleh Pak Safrizal itu. Ini kebanyakan soal ASN yang tidak netral ya, OPD, camat, lurah gitu ya, mungkin lah ya. Itu menurut saya ASN yang nggak pede itu, nggak percaya diri ya. Pasti dapat jabatannya nggak benar juga itu ya. Karena dukung-mendukung itu kan bukan ranahnya mereka lah gitu ya. Kalau emang mereka yakin dengan kinerjanya, ya pasti mereka akan dapat jabatan juga. Dan menurut saya sekarang kan makin terbuka rekrutmen itu, makin ada akuntabilitas ya. Tidak sembarangan juga ada mekanisme open bidding ya, ada juga penilaian dari timsel gitu ya. Mudah-mudahan jangan kita melacurkan diri lah kalau saya, Bung Margi, ya kan, hanya karena ingin jabatan gitu ya. Ini nanti kan mengganggu penciptaan birokrasi yang makin melayani, yang makin merit system, ya. Oke. Itu ya. Mungkin harus dibuat aturan, Pak. Pasca pilkada nggak boleh ada rotasi. Itu sudah 6 bulan sebelum. Sudah ya. Oke. Kan juga paslonnya itu bisa jadi diskualifikasi kalau melanggar sebenarnya. Iya. Jadi ASN harus pede aja ya. Tapi memang bisa jadi seperti yang disampaikan Pak Safrizal, mungkin ada ASN yang sebenarnya tidak berkehendak, tapi karena pressure serba salah ya, Pak Safrizal ya. Ya, betul. Ada sebagian seperti itu. Ya, oke. Baik, Mas Soni, ditanggapi dari pendengar tadi, masih ada kerumunan di sejumlah daerah pilkada, misalnya di daerah
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kemudian tadi ada Pak Taufik di Tangerang. Sanksi dari Bawaslu harus tegas untuk paslon yang melanggar protokol kesehatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Afif. Nah, ini keterlibatan Satgas daerah sejauh mana sih Mas Soni untuk pelaksanaan pilkada ini, terutama di masa kampanye? Ya, Satgas daerah harus berperan aktif. Cuma masalahnya kan ketua Satgas daerah adalah ini kepala daerah ya. Ini juga menjadi Pak Safrizal tuh pusing juga itu. Pakai PKK itu istrinya gitu kan. Terus kemudian pakai Karang Taruna anaknya. Iya, Karang Taruna anaknya, Satgas daerah, kemudian kepala daerahnya. Jadi makanya kami sendiri di Duta Perubahan Perilaku tuh banyak yang ini artinya tidak berafiliasi sama sekali karena banyak mahasiswa dan pramuka di dalamnya. Ya, mahasiswa dan pramuka. Jadi memang semua harus patuh, dan kalau perlu mereka yang melanggar protokol kesehatan itu difoto, diviralkan saja, lalu nggak usah dipilih gitu loh. Jadi para calon ini, para pasangan calon itu kan harus tahu bahwa mereka menjadi contoh, sehingga ketika mereka tidak bisa mengendalikan masanya, tidak bisa memberi contoh, ya sudah. Yang kemudian kan ini ada beberapa pasangan calon saling mengamati saja gitu ya. Pasangan calon yang satunya bisa menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran, pasangan calon satunya bisa menyampaikan demi kebaikan ya, bukan kemudian menjelek-jelekan. Lalu kemudian kita juga terus-menerus nih ya, melalui Satgas daerah terus-menerus, tetapi memang di daerah sendiri kan yang mengalami pilkada ini juga meningkat tensi politiknya ya. Jadi semua juga bisa menjadi sumber untuk konflik, dan kita harus berhati-hati untuk itu. Nah, makanya aparat keamanan seperti polisi, kemudian juga masyarakat itu menjadi garda terdepan untuk menegakkan itu, mengingatkan selalu tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kita bisa menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan kan, kita masih dalam darurat bencana non alam saat ini, sehingga baik di daerah yang melaksanakan pilkada maupun tidak, semua tanpa pandang bulu harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Nah, tiap kali ingin menyampaikan aduan, silakan saja disampaikan ke Bawaslu sebagai instansi yang berwenang. Jadi kami juga mohon diinformasikan kalau misalkan ada daerah-daerah yang berpotensi terjadi kerumunan dan bisa menimbulkan masalah munculnya klaster baru. Itu penting dong, karena kami juga harus mengantisipasi di sana. Tapi kepada para penyelenggara pemilu juga masukan tadi sangat penting tuh, mengantisipasi ketersediaan masker dan kemudian memfasilitasi kepatuhan protokol kesehatan dengan membuat tanda, menyiapkan tempat cuci tangan dan seterusnya. Itu juga sangat penting menurut kami. Jadi semua kerumunan harus dilaporkan ya, Mas Soni ya? Iya, kalau misalkan memang tidak mematuhi ketentuan yang ada, dilaporkan, karena kerumunan itu punya potensi yang luar biasa gitu loh. Kerumunan itu paling mudah untuk menularkan loh sebetulnya. Jadi jaga jarak itu sebetulnya adalah protokol kesehatan yang paling efektif untuk mencegah penularan. Tapi itu yang paling sulit. Karena paling sulit, maka orang diminta pakai masker. Ada beberapa negara yang tidak mewajibkan masyarakatnya pakai masker karena mereka bisa menjaga jarak 2 meter. Nah, ini perlu diantisipasi untuk pencoblosan nanti ya, Mas Soni ya, 9 Desember ya. Betul, Mas Margi, betul sekali. Baik, Mas Arief, monggo ditanggapi dari pendengar tadi. Saya kira ada beberapa aspirasi yang bisa saya tanggapi soal netralitas ASN. Ini juga menjadi salah satu persoalan pilkada. Tetapi memang dari Kemendagri Pak, yang saya baca Pak itu juga akan menegur 67 kepala daerah yang tidak melakukan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara terkait sanksi kepada ASN yang berpihak. Ini saya kira juga perlu dikawal ketika ada pelanggaran, itu fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara juga bekerja sehingga memberi efek jerah. Kalau kemudian potensi ASN yang melakukan gerakan politik untuk mengamankan atau mendapatkan posisi politik, tentu itu akan
potensi terus terjadi, tetapi memang pihak-pihak yang kompeten ini harus menindak tegas. Soal ada fenomena lagi tadi saya di komunikasi WA dengan Bawaslu Jateng, komisioner juga kemudian ada potensi fenomena disinyalir perangkat desa itu melakukan mobilisasi terhadap salah satu kandidat. Ini lagi-lagi diselidiki oleh salah satu komisioner Jawa Tengah. Saya kira fenomena pemanfaatan kekuasaan itu terjadi di banyak hajat politik, tetapi bagaimana sistem itu bisa mencegah dan kewenangan itu bisa diminimalisir untuk digunakan untuk kekuasaan. Kira-kira begitu, Mas. Jadi ini ada persoalan juga ketika ASN melakukan pelanggaran tidak netral dalam pilkada, itu sudah diberikan sanksi, tapi sanksinya tidak dieksekusi. Nah, kalau yang saya baca begitu, karena misalnya Bawaslu dilapori bahwa ada ASN yang tidak netral, Bawaslu itu hanya menyampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Sehingga yang menindak, yang memberi sanksi itu kan Komisi Aparatur Sipil Negara, bukan Bawaslu. Kalau kemudian itu bukan pidana tentunya. Mungkin Pak Safriya lebih paham bagaimana sanksi yang harus diberikan kepada ASN mekanismenya. Tetapi yang saya tahu Bawaslu memang kewenangannya lebih makro, bukan sedetail untuk hanya ASN saja. Baik. Ini ada satu lagi pendengar ya. Ada sebentar, Pak Arfan, hati-hati. Sekarang kita fokus terhadap protokol kesehatan, tapi kita nggak fokus dengan protokol kampanye yang bersih. Hati-hati amplop ilegal. Ini masalah money politik. Nah, bagaimana potensinya di masa pandemi ini nih, Mas Arief? Money politik, terutama nanti ya di last minute ini sebelum pencoblosan. Iya. Potensi yang namanya politik semua bisa terjadi, yang namanya potensi selalu ada, tetapi melihat situasi pandemik ini, saya kira peluang untuk melakukan money politik akan jauh berkurang. Tetapi memang yang namanya operasi money politik itu biasanya bekerja di bawah tanah, clandestine politik, dan biasanya dilakukan 3 hari jelang pemungutan suara. Di masa tenang. Masa tenang, iya. Lah bukannya sekarang makin banyak orang susah, makin besar dong peluang itu? Iya, secara ekonomis iya, tetapi secara pergerakan manusia jauh lebih susah karena pandemik ini. Sehingga orang untuk bertemu itu kan lebih susah ketimbang situasi normal. Tetapi memang biasanya kan money politik itu dilakukan di jelang-jelang pencoblosan 3 hari lah, masa-masa tenang itu biasanya bekerja. Baik. Terima kasih Mas Arief. Nah, saya ke Mas Soni lagi. Mas Soni, apakah ada nanti semacam rekomendasi dari Satgas untuk masalah TPS ya, meskipun itu kewenangan dari penyelenggara pemilu, kalau melihat misalnya situasi di lapangan di masing-masing daerah yang menggelar pilkada ini? Betul, Mas Margi. Jadi gini, salah satu yang mungkin perlu diantisipasi adalah kita pilkada di saat musim hujan ini, ya. Pada saat musim hujan itu bisa saja masker yang digunakan basah, terus kemudian orang jadi berkerumun, terpaksa berkerumun karena berteduh dan seterusnya pada saat itu. Jadi itu harus diantisipasi dengan mengatur jadwal pencoblosan sebaik mungkin, ya, sehingga tidak terjadi kerumunan. Kadang-kadang kerumunan itu bukan karena ingin berkerumun juga loh. Saya juga pernah menghadapi situasi seperti itu, tetapi karena kondisinya terpaksa berkerumun. Nah, ini juga berbeda dengan pilkada yang dilakukan di musim kemarau. Di musim hujan ini risikonya juga menjadi lebih tinggi dan perlu menjadi perhatian kita semua. Kami akan mencoba menyusun dan berdialog langsung, berdiskusi dengan teman-teman KPU segera, dan kami juga akan coba mensosialisasikan bagaimana pencoblosan yang aman. Ya, kami akan membuat
beberapa bahan ilustrasi ataupun sosialisasi secepat mungkin kira-kira gitu. Oke. Kontennya lagi disiapin nih ya, Mas Sony ya? Iya, lagi disiapin. Memang minggu depan nih rencana kita khusus 2 minggu tuh fokus ke pilkada ini. Oke, siap. Tagline-nya apa? Pilkada aman, pilkada sehat ya? Iya, pilkada aman, pilkada sehat. Iya, oke. Baik, terima kasih Mas Sony. Sekarang sudah waktunya untuk mendengarkan closing statement dan juga pesan ya terkait tema kita, evaluasi kampanye Pilkada 2020 dan juga persiapan untuk pencoblosan Pilkada serentak di 270 kabupaten kota di tanah air yang akan digelar pada hari Rabu kalau nggak salah ya, 9 Desember ya Pak Safrizal ya. Hari Rabu. Dan sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional ya Pak Safrizal ya? Sudah. Oke. Berarti Selasanya kejepit dong ya Pak ya? Bukan kejepit Mas, work from home Mas. Ya. Oh, iya. Enggak, saya mau cuti dari sekarang. Biar panjang. Baik, yang pertama kita ingin dengarkan closing statement dari Direktur Indo Strategi Research and Consulting terkait tema kita, evaluasi kampanye Pilkada 2020 dan persiapan untuk pencoblosan 9 Desember 2020. Silakan Mas Arief Nurul Imam. Ya, terima kasih Mas Marfi dan pendengar Trijaya FM. Saya kira untuk pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi ini ada beberapa catatan dan plus minus, tetapi kita memberikan apresiasi kepada para penyelenggara pemilu maupun pemerintah yang sampai hari ini belum ada dan semoga tidak ada klaster baru. Amin. Pesan saya, harapan saya sebagai masyarakat tentu pilkada ini tidak menjadi pandemik baru dalam pilkada serentak. Sejak awal kita khawatir bahwa pilkada ini akan menjadi pandemik baru. Tetapi kata kuncinya adalah ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang. Kedua, partisipasi pemilih akan potensi untuk menurun karena itu dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu maupun calon kepala daerah harus gencar melakukan sosialisasi agar partisipasi pemilih bisa minimal aja, atau kalau berkurang ya tidak jomplang banget. Itu saya kira pesan dan harapan saya sebagai masyarakat agar pilkada serentak ini tidak hanya sukses tetapi juga berkualitas. Kira-kira begitu Mas. Oke, tidak hanya sukses tapi juga selamat ya Mas Arief. Baik, lanjut Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Silakan Pak Afrizal. Ya. Kementerian Dalam Negeri selaku salah satu unsur pembina politik dalam negeri tentu mengharapkan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini bisa berjalan dengan prinsip ya, luber, jurdil ya, sehingga bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Itu begitu ya, jadi secara ideal ya mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya nanti tentu saja akan bekerja untuk masyarakat. Kemudian kedua ya, pilkada dalam pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan ya bagi bukan saja bagi penyelenggara pemilu, tapi juga tantangan bagi bangsa Indonesia. Bisakah kita di dalam masa pandemi seperti ini bekerja sama dengan segenap komponen bangsa, seluruh unsur bangsa, bersama-sama mensukseskan agenda nasional yang penting ini dalam keadaan tetap sehat, dalam keadaan selamat ya, sehingga dengan keberhasilan pelaksanaan agenda nasional yang penting ini, maka kebersamaan yang dilakukan oleh segenap unsur bangsa juga bisa dilakukan di agenda-agenda penting nasional lainnya. Saya kira Indonesia bisa dan Indonesia harus bisa. Siap, baik. Terima kasih Pak Safrizal. Lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak Madi. Satu, jangan lengah, jangan abai, jangan kendor soal protokol kesehatan. Dua, gunakan hak pilih kita semua yang punya hak pilih, ya, karena Andalah sekarang ini yang menjadi penentu dan pemutus masa depan daerah Anda masing-masing. Ya. Jangan gadaikan daulat yang sudah kita miliki, walaupun
dalam kenyataannya tidak selalu yang terbaiklah yang terpilih, tapi dengan daulat yang kita miliki, kita bisa pastikan yang buruk tidak berkuasa. Ya, oke. Baik. Kata selamat, rakyat berdaulat. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Terakhir, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 BNPB, Sony Hari Harmadi. Monggo, singkat saja sekaligus pesan nih untuk Pilkada 2020, Pilkada yang aman dan juga selamat. Silakan, Mas Sony. Ya, Mas Margi, terima kasih banyak. Jadi, Satgas senantiasa mengingatkan bahwa salus populi, ya kan? Apa itu? Salus populi suprema lex esto. Ya, jadi keselamatan masyarakat, hukum tertinggi. Dan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga walaupun setiap paslon punya kepentingan untuk menang, tetapi kepentingan untuk menyelamatkan rakyat adalah hal yang utama. Ya. Lalu kemudian para pemilih harus sadar bahwa mereka akan memilih kepala daerah yang akan memimpin daerahnya untuk keluar dari pandemi COVID-19. Sehingga pilihlah yang terbaik dengan cara yang terbaik, memberi teladan. Tanpa keteladanan tidak mungkin mereka akan mampu mengeluarkan daerahnya dari pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Siap. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor ya Mas Sony ya. Oke. Ingat pesan Ibu ya tadi tuh ya 3M ya. Ya, betul. Kalau nggak melaksanakan 3M, kata Mas Sony, kualat sama ibunya. Oke. Pak Safrijal, terima kasih. Pak Zul, terima kasih Pak Zul. Terima kasih Mas Margi. Mas Arif, terima kasih Matur suwun. Mas Sony, terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian pendengar Trijaya, polemik Trijaya Network dengan tema evaluasi kampanye Pilkada 2020 dan terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi ya. Tadi kami berbincang bersama narasumber kami, ada Pak Safrijal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, ada Zulfikar Arsadikin, anggota Komisi 2 DPR RI, tadi ada Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu RI, kemudian Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 BNPB, dan Arif Nurul Imam, Direktur Indo Strategi Riset dan Consulting. Terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf untuk pertanyaan tanggapan yang belum sempat kami bacakan. Mudah-mudahan terwakili. Yang pasti kita harus selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan ya, karena pandemi belum berakhir. Ingat pesan Ibu untuk melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan untuk Anda yang tinggal di daerah yang menggelar pilkada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan juga, termasuk saat pencoblosan 9 Desember mendatang, dan Anda harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk berlangsungnya Pilkada yang aman 2020. Atas nama tim Polemik yang bertugas, produser acara Fazri Ujang Rizkia, kemudian ada tim teknik yang luar biasa, ada Mas Ari, Mas Agung, ada Am Kumkum dan Din Benitez. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di Polemik pekan depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.